Halo semua, kembali lagi di channel KDRT dan hari ini kita ada di Askung Motorsport. 2 minggu menuju race ketiga. Nah, di belakang gua ini ada Yaris Lele yang biasa kita umum sebutin Yaris Lele. Nah, ini kemarin ini sih udah beres ya pengerjaannya ya. Jadi biasa kalau memang habis balapan itu biasa kita lakukan pengecekan lagi kira-kira ada trouble apa di mesin supaya nanti di seri selanjutnya mobil bisa jadi lebih siap untuk balapan. Nah, kebetulan memang di mobil yang Lele ini kemarin ada leaking dari bagian header, jadi ada penggantian packing. Terus ini sih udah beres ya. Terus juga packing headnya juga diganti yang baru supaya lebih aman lagi. Nah ini sih mobilnya udah beres. Terus juga pada bagian headernya, karena memang ini mobil lama nggak dipakai, jadi headernya itu ada korosi. Jadi nyebabin headernya itu sama packing tuh nggak ngeplak. Maka itu yang nyebabin bocor jadinya, makanya mobilnya kemarin tuh agak-agak berebet gitu kan. Cuma ya memang kemarin persiapannya terlalu mepet, jadi memang nggak bisa maksimal juga. Nah ini supaya memang di seri berikutnya mobil ini supaya bisa maksimal lagi, jadi disiapin jauh-jauh hari sebelum balapan. Nah nanti fotonya gue kasih, itu headernya, pada bagian header itu ada korosinya. Sementara ini dipakai dilem dulu. Rencananya sih gue pengen bikin header baru, nanti gue udah minta tolong tuh sama Om Odi sama Om Adit di ORD, minta dibikinin header baru supaya lebih fresh lagi, plus piping-pipingnya ke belakang. Nah di seri kemarin kan juga yang mobil kita satu lagi yang pakai mesin NR itu kan berapa kali, 2 kali tuh knalpotnya patah terus karena memang ya balik lagi udah usia, korosi. Jadi gue pengennya tuh header sampai piping ke belakang itu nanti kita pakai baru dibikinin sama ORD. Nah nanti selesai dari bengkel ini rencana kita bakalan bawa ke ORD, minta headernya dibikinin baru sampai piping-pipingnya ke belakang supaya lebih fresh lagi. Nah, selanjutnya, biasanya kalau setelah balapan itu bagian pengereman, bagian kaki-kaki semuanya dicek ulang lagi, dilihat piringannya masih bagus apa enggak, kampas remnya masih bagus apa enggak. Kalau minyak rem udah pasti masih dikuras. Olinya pun juga, oli gearbox, oli mesin itu semua dikuras lagi. Nah, kalau kita pakai untuk mobil harian, biasanya mobil harian itu kan ngikutin kilometer ya. Biasanya range-nya itu kalau nggak salah penggantian oli berkala itu 5.000 km. Nah, berbeda dengan balap. Balap, walaupun kita pakai olinya udah oli bagus, pakai Motul 300V, harusnya sih memang bisa berapa kali race. Cuma kita supaya untuk menjaga aja, supaya lebih aman, setiap race itu kita kuras olinya. Bahkan pada saat race nih, dari practice, QTT, kalau memang lapnya banyak, kita biasa ganti oli baru. Jadi memang penggunaan oli di balap itu jauh lebih boros gitu kan, supaya lebih aman sih. Ada memang yang mau ngirit ya, pakai 2 kali race baru ganti oli, atau setiap race aja ganti oli. Kita sih pengennya aman, jadi kita lihat dari lap, banyaknya lap. Kalau lapnya makin banyak, otomatis penggantian oli juga pasti akan lebih sering. Minyak rem juga kita akan kuras, ganti minyak remnya dengan yang baru. Terus kaki-kaki, bagian kaki-kaki dicek, busingnya ada yang bermasalah atau enggak gitu kan. Nah, terus ini nih, mumpung diangkat, kemarin kita juga nggak ngelihat secara detail, gue mau jelasin nih kalau di mobil balap tuh. Waktu itu kan kita pernah bikin video ya di JS Garage, how to build proper race car ya kan. Kita di situ ngebahas detail tentang pendinginan pada brake. Nah, inget kan nih Rere yang nyemprotin pakai vape, ditiupin tuh ya kan, yang keluar dari piringan ini. Nah, kalau ini belum dibikin sistem adaptasinya pendinginannya seperti itu. Rencana sih ke depan gue pengen bikin seperti itu ya. Nah, sini lihat deh nanti. Di sini, ini bagian dari air duct di sini di depan yang ini bekas fog lamp. Fog lamp itu dicopot, diganti, dibikin jadi air duct gitu. Dibikin selang di sini menghadap ke bagian kaliper dan piringan supaya kaliper dan piringannya lebih dingin. Nah, cuma kalau yang kemarin itu kan lebih proper banget ya bikinnya ya. Kenapa gue bilang lebih proper? Karena bagian dari selangnya ini langsung dibikin, di sini ada plat, terus sama ada pipa lagi, langsung adaptasi, langsung nempel ke bagian ini nih, bagian piringannya. Jadi anginnya langsung keluar tuh dari kisi-kisi sini nih, sela-sela remnya nih. Nah, jadi pendinginannya jadi jauh lebih maksimal. Kalau kayak gini, ini memang akan mendapatkan pendinginan, tapi masih kurang maksimal menurut gua. Nah, next sih ke depan gua kayaknya pengen upgrade. Di sini pengen gue bikin nih kayak seperti BMW-nya JS Garage.
supaya pendinginan remnya juga jadi lebih maksimal. Karena kenapa? Kalau sebenarnya sih untuk balap di Sentul sih yang seperti ini sih pendinginannya udah cukup ya. Nanti kan rencananya katanya bakalan ada balap di Ancol di akhir seri, di seri ke-7 ya. Seri ke-7 di bulan Desember. Kalau di Ancol itu kan sirkuitnya berbeda dengan Sentul. Sentul itu kan lebar ya sirkuitnya dan open banget. Jadi angin yang didapat sama mobil itu juga jadi jauh lebih maksimal gitu kan. Nah, kalau di sirkuit Ancol itu kanan kiri tembok. Kemarin gue juga ngelihat si Silas kemarin sempat nyoba mobil BMW di sana, memang kendalanya itu memang angin yang didapatkan oleh mobil itu kurang pada saat melaju di trek di situ. Nah, mau nggak mau pendinginan mesti ekstra. Pendinginan mesin yaitu dari radiator yang mesti dipikirin, dilihat. Karena kan memang di balapan itu kita nggak boleh pakai coolant. Kenapa nggak boleh pakai coolant? Karena coolant itu kalau bocor dia akan licin. Bahaya banget kalau memang itu jatuh ke trek. Jadi sesuai regulasi, yang boleh digunakan air pada pendinginan radiator itu cuma air biasa, air mineral biasa. Nah, jadi pendinginan memang nggak semaksimal coolant. Itu yang mesti dipikirin bagaimana supaya pendinginan dari mobil ini maksimal. Cuma mobil ini setahu gue memang udah didesain sama Om Anton, itu udah dibikin extra fan-nya. Jadi sewaktu-waktu memang pendinginannya kurang, extra fan-nya bisa dinyalain. Nah, kalau pendingin mesin kan udah beres, tinggal remnya nih dipikirin nih. Menurut gue kalau di Sentul ini udah cukup banget ya, udah lebih dari cukup. Cuma menurut gue kalau untuk disiapin untuk sirkuit Ancol, pendinginan remnya harus dibikin seperti yang di mobil balapnya JS Garage supaya bisa lebih rata mendinginkan piringan remnya. Jadi gue ada pengalaman pada saat itu balapan di BSD. BSD itu kan karakter sirkuitnya mirip kayak Ancol gitu, street circuit yang memang kanan kirinya tembok. Yang ibaratnya itu terpaan anginnya juga jadi kurang, jadi lebih hampa lah di tengah-tengah treknya. Nah, kendala yang dihadapin sama pembalap-pembalap pada saat di sirkuit BSD itu adalah kendala di pendinginan. Mesin jauh lebih panas, terus remnya juga jadi jauh lebih panas. Malah banyak accident yang diakibatkan remnya bisa blong. Kenapa sih rem bisa blong? Karena memang titik didih dari dari si minyak remnya juga udah ngelampauin kemampuannya gitu. Nah, belum lagi kampas rem. Waktu itu ada kampas remnya yang sampai padahal udah pakai kampas rem racing. Kampas rem racing itu kerjanya itu udah 8 maksimum itu bisa sampai 880 derajat. Nah, 880 derajat tuh kalau kita lihat yang gua simulasiin di video sebelumnya, itu piringan tuh sampai merah gitu kan. Nah, itu harus didinginkan secepat mungkin, makanya harus dibikin air duct yang bagus gitu kan. Nah, kampas-kampas rem yang racing pada saat balap di di BSD pada saat itu di seri sirkuit, karena memang pendinginan yang nggak maksimal, banyak teman-teman tuh yang sampai meleleh kampasnya, akhirnya lengket. Tuh selesai balap mobilnya malah nggak bisa gerak gitu kan. Nah, akhirnya harus diberesin lagi. Nah, makanya menurut gua sebelum itu terjadi dan itu malah menjadi masalah di lapangan, nanti pada saat balapan lebih baik kita pikirkan dari sekarang, didesain sebagus mungkin supaya pendinginan remnya jadi lebih maksimal. Nah, terus selanjutnya ini sih kalau kita ngelihat kalau di mobil ini kan bangkunya kemarin didudukin sama Anza. Nah, nanti juga gue nggak tahu nanti apakah Ridwan mau pakai yang ini apa yang itu. Yang pasti bangkunya pasti nanti kita akan rubah lagi setnya seperti apa. Oke, sekarang kita udah di Yaris yang baru nih. Kalau dibilang Yaris Joker, tapi menurut gue ini belum Yaris Joker ya, karena memang Joker itu yang terbaru lagi di atasnya. Kalau yang ini kan gue lupa tahun berapa ya. Ini masih bentuknya seperti ini. Kalau yang Joker itu kebalik nih. Jadi dia ngelebarnya ke atas gitu. Terus di sininya benar-benar kayak Joker lagi senyum gitu. Tapi ini juga keren, gue suka sih yang ini juga bodinya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikerjain. Sebenarnya sih nggak ada yang dikerjain sih dari mobil ini, karena kemarin mobilnya baik-baik aja. Mobilnya sehat dan kemarin juga performanya bagus. Tapi ya yang namanya balapan tetap setelah race yang kita jalanin kemarin menuju race berikutnya tetap semuanya harus dicek lagi semuanya. Busi-businya, koilnya, kelistrikan semua harus dicek. Terus juga sama seperti mobil yang satu lagi yang NZ, oli dikuras semua, minyak rem diganti lagi, oli gearboxnya juga diganti, semuanya di refresh ulang supaya mobilnya fresh pada saat dipakai balapan. Nah, cuma paling nanti supaya lebih maksimal lagi, nanti sebelum balapan, kalau memang ini semua persiapan mesinnya sudah selesai semua, kita akan running dyno untuk mengecek mobilnya dalam keadaan sehat atau tidak. Nanti gue juga mau ngebahas tuh di episode selanjutnya mungkin nanti bareng sama Om Anton, gimana sih cara kerja mesin dyno. Mulai dari di-runningin, terus men-setupnya, terus keluar angka-angka yang seperti apa, gue juga masih kurang paham. Gue jadi pengen belajar juga sama Om Anton, tahu bagaimana mesin dyno
tersebut bisa bekerja untuk mengatur engine computer unitnya, atau kita bisa bilang ECU. Nah, jadi mobil ini nggak ada masalah, mobil ini sehat, paling nanti kita bakal running dyno aja. Tadi juga oli-olinya di-refresh, terus juga sistem pengereman juga dicek, piringannya, kampas rem, terus kaki-kaki juga dilihat lagi busing-busingnya dalam keadaan baik apa enggak. Jadi rencananya itu 1-2 hari ke depan kita bakalan running dyno untuk ngecek mobilnya melalui settingan dyno tadi, ngeliat mobilnya ada masalah apa enggak, karena memang kan kalau namanya mobil kan udah versi injection, udah pakai ECU, walaupun emang udah dirakit secara benar, tetap kontrolnya itu ada di ECU-nya, makanya perlu dilakukan dyno test. Nah, rencananya nanti 1 atau 2 hari ini bakalan di running dyno test, kita juga bakalan bikin videonya sesuai yang gue janjiin tadi. Kita akan belajar dari Om Anton bagaimana cara kerja mesin dyno. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram KDR Team 22, Instagram gue juga Ican.99. Sampai jumpa di episode selanjutnya.